Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Nabu Saili, mahasiswa Universitas 17 Agustus Samarinda, Prodi Manajemen Sore, angkatan 2019. Yang terhormat Bapak Sunarto selaku pembimbing mata kuliah Ekonomi Internasional dan teman-teman sekalian yang saya hormati. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi internasional. Pengertian ekonomi internasional. Ekonomi internasional adalah sebagai cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari dan menganalisis tentang transaksi dan permasalahan ekonomi internasional, ekspor hingga impor, yang meliputi perdagangan dan keuangan atau moneter serta organisasi ekonomi, swasta maupun pemerintah, dan kerjasama ekonomi antar negara. Tujuan ekonomi internasional adalah untuk mencapai tingkat kemakmuran yang lebih tinggi bagi umat manusia. Tujuan itu dapat dicapai dengan mengadakan kegiatan-kegiatan dalam bidang perdagangan, investasi, perkreditan, pengangkutan, perasuransian, hilirisasi, dan lain-lain. Pentingnya studi ekonomi internasional karena pada saat ini pengaruh globalisasi ekonomi dunia yang ditandai ciri-ciri atau karakter yaitu keterbukaan pasar atau liberalisasi pasar dan arus uang dan transfer teknologi. Ketergantungan ekonomi suatu negara terhadap dunia luar, di mana adanya perusahaan multinasional. Persaingan semakin ketat antar negara atau antar perusahaan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan efektif yang optimal. Teori-teori klasik disusun berdasarkan anggapan yaitu hanya ada dua negara, dua barang, keadaan full employment, persaingan sempurna, mobilitas dalam negara tinggi dari faktor-faktor produksi atau tenaga kerja dan kapital, tetapi mobil secara internasional. Perkembangan teori berdasarkan sebenarnya dimulai sejak zaman merkantilisme, kemudian sampai dengan teori klasik yang dikemukakan oleh Adam Smith dan David Ricardo, yang kemudian mempelopori munculnya teori perdagangan internasional modern. Kemunculan teori perdagangan internasional modern disebabkan karena adanya kritik tajam terhadap teori ekonomi klasik yang muncul pada saat terjadinya depresiasi di tahun 1930-an. Dalam perkembangannya terhadap tiga teori perdagangan internasional yang utama dan banyak diulas. Ketiga teori utama tersebut adalah teori keunggulan absolut, teori keunggulan kooperatif, teori Heckscher hingga Olin atau HO. Saat ini perdagangan antar negara dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama perkembangan yang sangat dinamis dalam hubungan perdagangan internasional. Peranan WTO dalam menegakkan sistem perdagangan multilateral yang akan menyebabkan tingkat persaingan yang semakin ketat di pasar global. Pengembangan daya saing produk pada suatu negara adalah transformasi keunggulan komparatif. Faktor pendukung yang relatif kuat menjadi keunggulan kompetitif, produktif, dan berdaya saing dipengaruhi faktor pendukung yang relatif kuat. Upaya keunggulan kompetitif produk dengan menciptakan keunggulan produk sepanjang waktu melalui diferensi produk. Kebijakan perdagangan internasional adalah segala tindakan negara atau pemerintah, baik langsung ataupun tidak langsung, untuk mempengaruhi struktur, arah, komposisi, serta bentuk perdagangan luar negeri atau kegiatan perdagangan. Adapun kebijakan yang dimaksud bisa berupa tarif, larangan impor, kuota, dumping, dan berbagai kebijakan lainnya. Definisi integrasi ekonomi secara umum adalah pencabutan atau penghapusan hambatan ekonomi di antara dua atau lebih perekonomian negara. Integrasi ekonomi internasional membatasi kewenangan suatu negara untuk menggunakan kebijakan fiskal, keuangan, dan moneter untuk mempengaruhi kinerja ekonomi dalam negeri. Kerjasama ekonomi internasional merupakan suatu kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang saling menguntungkan. Kerjasama ini dapat melibatkan dua negara saja maupun lebih. Mobilitas faktor-faktor produksi lebih kepada upaya menggeser faktor-faktor produksi yang kurang produktif ke penggunaan yang lebih produktif. Perbedaan kuantitas dan kualitas faktor-faktor produksi antar negara mengakibatkan terjadinya mobilitas faktor produksi. Salah satu faktor produksi yang penting ialah tenaga kerja, sehingga terdapat pula mobilitas tenaga kerja dalam memutarkan faktor produksi internasional. Faktor produksi adalah segala sesuatu atau barang dan jasa yang dapat digunakan untuk menciptakan atau menambah nilai guna dari barang dan jasa. Pasar valuta asing atau disingkat falas merupakan satu jenis perdagangan atau transaksi yang
memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya yang melibatkan pasar uang utama di Indonesia selama 24 jam saling berkesinambungan. Konsep penentuan kurs diawali dengan konsep purchasing power parity atau triple P. Kemudian berkembang konsep dengan pendekatan neraca pembayaran. Konsep purchasing power parity atau triple P merupakan teori yang paling banyak diterima dari semua teori penentuan nilai tukar. Menyatakan bahwa nilai tukar equilibrium jangka panjang ditentukan oleh rasio harga domestik secara relatif terhadap harga luar negeri. Dalam perdagangan internasional, metode pembayaran yang digunakan memiliki dampak signifikan terhadap pembiayaan yang diperlukan dan tingkat risiko yang ditanggung. Pilihan pembayaran internasional antara lain pembayaran open account, inkasu dokumen, letter of credit atau documentary credit, pembayaran di muka. Keseimbangan internal dalam ekonomi adalah keadaan di mana suatu negara mempertahankan lapangan kerja penuh dan stabilitas tingkat harga. Sedangkan dalam pembenahan mendasar keseimbangan eksternal harus dilakukan serempak di dua bagian, yaitu mengembalikan surplus perdagangan barang dan menekan defisit perdagangan jasa. Kunci mengembalikan surplus perdagangan adalah dengan membenahi sektor industri manufaktur dan sektor pertanian serta mereformasi total sektor minyak dan gas bumi. Ya, sekian dari penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.